Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah MSI PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Iliun, NIM 2108113043, kelas A, asal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Akan membawakan materi tentang studi Islam di Indonesia. Saat Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia telah merespon dengan baik dan menerima para penyebar Islam ke Nusantara dengan 3 kerangka, yaitu 1. Tahmil. Tahmil mengadopsi budaya dan tradisi Indonesia yang tidak bertentangan dengan spirit Islam. Yang kedua, dengan cara tahrim, menghilangkan budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan spirit Islam seperti sistem kasta, dan tagyir, mengkonstruksi budaya dan tradisi seperti sesajen untuk para dewa dan kekuatan gaib, dikonstruksi menjadi simbol-simbol yang bermakna untuk mengisahkan Allah. Saat Islam telah masuk ke Indonesia dan sudah melewati 3 proses tersebut, maka itulah yang disebut dengan Islam Nusantara. Poin pertama, sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Saudagar-saudagar Arab Selatan dari semenanjung Arab pulang balik ke tanah Melayu. Ramai di antara mereka yang telah memeluk agama Islam pada tahun 630 atau abad ke-9 Hijriah. Karena di tahun itu seluruh kabilah-kabilah Arab mengantar rombongan-rombongan itu, termasuk rombongan dari Yaman dan Hadramaut. Dan anggota rombongan itu memeluk Islam. Islam pada tahun 1630 Masehi atau 9 Hijriah telah berkembang luas di selatan semenanjung Arab, sehingga Nabi Muhammad SAW mengantar sahabat Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman untuk mengajar Al-Quran dan hukum-hukum agama. Dakwah Islam pun telah tiba di alam Melayu. Gugusan pulau-pulau Melayu di sekitar tahun 630 Masehi, yaitu di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW atau di pertengahan abad ke-7 Masehi. Hakikat ini telah diakui dan di seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia yang telah diadakan di Medan tahun 1936 Masehi. Minimal ada 3 teori tentang kedatangan Islam ke tanah Melayu, yaitu 1. Datang secara langsung dari Arab. Dasar teori ini yaitu karena muslimin alam Melayu berpegang pada mazhab Syafi'i yang lahir di semenanjung tanah Arab. Teori ini didukung oleh Sir John Comfort. Yang kedua, datangnya Islam dari India. Teori ini lahir setelah tahun 1883 Masehi. Dibawa oleh Snok Horgogne. Teori ini didukung oleh banyak ilmuwan seperti Gonda Marison, R.A. Kern, C.A.O. Van Vuwenhuis, Van Hortikel. Dasar teori ini yaitu adanya perhubungan perniagaan yang tangguh antara India dengan gugusan pulau-pulau Melayu. Yang ketiga, Islam datangnya dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Godinho de Herrera, seorang saintis Spanyol yang menulis tahun 1613. Katanya, sesungguhnya akidah Muhammad telah diterima di pantai dan di Pam di pantai timur, kemudian diterima dan dikembangkan oleh permaisuri, yaitu Parameswari di tahun 1411 Masehi. Dalam tahun 1906, sejarah Snok Horgogne berkata bahwa Islam imported from India memiliki laporan
Maharjo Kheosung dari dinasti Tang, maka dalam tahun-tahun 651 sampai 713 dan tahun 736 tidaklah ada jalan pelayaran lain kecuali Selat Malaka. Bukan tidak mungkin pula bahwa Arab telah memetakan negeri-negeri sepanjang pantai Malaka. Mengingat tahun 700 dari kalangan bangsa Arab telah lahir ilmu-ilmu dan sejarah, antara lain Al-Juwaini. Dalam perjalanan pelayaran mereka, tentu mereka mengamati pengaruh Hindu sepanjang pantai Malaka. Pengaruh Hindu yang menyusup ke Pidi dan Aceh Besar, maka dengan mudah bertapak misi Islam seperti yang telah dituturkan oleh Sarjana Harry W. Hazard. Kaum muslimin pertama kali mengunjungi Indonesia diduga pada abad ke-7. Pedagang-pedagang Arab yang telah berdiam di Sumatera dan dalam perjalanan ke Cina, pengikut-pengikut mereka adalah dari pedagang-pedagang Gujarat, turut mengambil bagian perdagangan lada, dan menjelang tahun 1100 mereka telah mewujudkan kombinasi keunikan perdagangan dan agama yang merupakan gaya penyebaran Islam di Indonesia. Kalau Islam masuk ke Indonesia pada tahun 630 Masehi ke Semenanjung Melayu, khususnya di Aceh, itu sangatlah mungkin, sebab di Semenanjung Melayu tidak begitu kental tradisi Hindu sehingga orang Arab bisa mudah mendakwakan agama Islam. Terbukti sehingga saat ini tradisi-tradisi Melayu dan peninggalannya tidak ada unsur Hindunya, dan kalaupun ada sangat minim. Dan masjid atau surau sebagai pusat belajar mengajar, bukan pendopo atau pesantrian seperti di Jawa. Kalau yang berkaitan dengan kesamaan antara tradisi Hindu dan tasawuf serta perilaku kesufian, tentu saja yang ahli dalam bidang ini adalah orang Gujarat atau India, bukan orang Arab. Kalau agama itu mudah diterima tanpa ada penentangan dari masyarakat, maka sangat masuk akal jika para penyebar agama Islam di Jawa berasal dari Gujarat atau India. Sehingga jika kita memahaminya semacam ini akan mengkoordinir teori masuknya agama Islam tanpa perdebatan dari mana dia berasal. Dari teori tersebut, bahwa yang paling masuk akal menurut penulis adalah Islam masuk ke Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, masuk agama Islam di Semenanjung Melayu lebih dahulu, sejak tahun 630 Masehi dibawa oleh orang Arab. Yang kedua, masuknya agama Islam di tanah Jawa periode berikutnya dibawa oleh orang Gujarat dengan jalan tasawuf dan perilaku kesufian, sehingga tasawuf dan kitab-kitab tasawuf menjadi penting diajarkan. Masuknya Islam di Jawa oleh penyebar Islam dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat, sebab tidak melalui jalan konfrontasi dan serangan-serangan terhadap budaya setempat, seperti yang dilakukan di wilayah-wilayah lain. Tetapi bagaimana budaya setempat ada yang dikoordinir, ada yang dimodifikasi dan dimasukkan ruh Islam, dan dengan cara menolak budaya setempat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam seperti sistem kasta merupakan budaya Hindu. Poin kedua, kedalaman ilmu dan kearifan para penyebar Islam di Nusantara. Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Perlak dan di pantai utara Pulau Jawa melalui proses mission script, yaitu melalui proses dakwah bil al-hal atau dakwah bil hal yang dibawakan oleh para mubalik yang merangkup tugas menjadi pedagang. Proses itu pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban syariat Islam dengan menggunakan pakaian bersih, memelihara kebersihan badan,
pakaian dan tempat tinggal, serta rumah-rumah indahnya. Dalam pergaulan hidup, mereka menempatkan sikap-sikap serta pola hidup sederhana dengan tutur kata yang baik dan sikap sopan sesuai dengan tuntutan akhlakul karimah. Jujur, suka menolong, terutama ikut memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit, suka menolong yang ditimpa kecelakaan tanpa pamrih. Mereka mengajarkan hidup yang baik, memelihara kebersihan, hidup berhemat, hidup hormat menghormati, tolong-menolong, hidup bermasyarakat, menyayangi dan sesama manusia, alam serta lingkungannya. Sehingga Islam di Indonesia mudah diterima dan mudah masuk ke jiwa dan ruh-ruh para penduduk Islam di Nusantara. Sikap seperti itu adalah budaya bangsa Indonesia, yang mana sebelumnya mereka adalah memeluk agama Hindu dan Buddha. Mereka tertarik akan kepribadian kaum muslim sehingga mereka melihat adanya cahaya iman pada kaum muslimin dan membuat mereka tertarik untuk memeluk Islam. Dengan demikian, penguasa menilai ajaran-ajaran Islam tidak mengganggu stabilitas pemerintahan, bahkan ikut mempererat persatuan. Begitulah kearifan dan kebijaksanaan para penyebar Islam di Nusantara. Mereka para penyebar Islam melakukan dakwah dengan cara yang damai dan santun, selalu memberikan bantuan tanpa pamrih dan tidak pernah menyinggung atau menyakiti perihal-perihal apa yang telah menjadi kepercayaan atau pekerjaan sebelumnya oleh masyarakat Indonesia. Di dalam hal ini, membuat orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha saat itu tertarik dan berpindah untuk memeluk agama Islam. Bab ketiga, sifat dan kondisi Nusantara yang pluralistik adalah sebagai modal besar budaya saling memahami dan menghormati keagamaan. Bangsa Indonesia memiliki predikat sebagai etnis yang majemuk dan heterogen karena terdiri atas beraneka ragam ras, suku, bangsa, dan agama. Pada konteks sejarah pertumbuhan budayanya, Indonesia pernah mengalami berbagai macam zaman seperti Hindu, Buddha, Islam, dan juga pernah dilanda oleh arus misi enzonding di zaman penjajahan. Merupakan contoh dari proses evolusi budaya yang patut digali secara cermat. Fenomena pluralistis yang dimiliki bangsa Indonesia pada saat itu berdimensi, telah mencerminkan pula kebudayaan harmonis, moderat, elegan, dan menampilkan konstruksi sosial budaya, sehingga dapat berdampingan dan tidak saling berbenturan, berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kemajemukan bangsa Indonesia adalah dalam hal ini kehidupan beragama. Kerukunan hidup antar umat beragama, baik masalah internal ataupun eksternal, dalam beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi mereka adalah sistem atau acuan nilai dalam bersikap dan bertindak bagi para pengikutnya. Dengan modal di atas, ditepis dan ditolak dari dalam dari fitrah bangsa Indonesia sendiri. Jadi kemajemukan bangsa Indonesia membuat mereka saling menghargai satu sama lain dalam lintas agama. Oleh karena itu, mengenai pemahaman agama di Indonesia sejak dulu sudah tercipta harmonisasi atau toleransi dalam diri masing-masing pemeluknya.
Bab keempat, apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus direkonstruksi dari Islam Nusantara. Yaitu satu, hal yang harus dipertahankan, Islam Indonesia atau Islam Nusantara memiliki ruh atau spirit yang dalam. Beberapa ruh atau spirit yang dalam dan positif itu harus dipertahankan dan harus terus dijaga baik-baik. Di antara spirit dan ruh tersebut dalam pandangan penulis adalah satu, ruh toleransi dan keanekaragaman. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik. Yang ketiga, elastis alias tidak tinggi, sebab teologi Mu'tazilah tersebut sangat sesuai dengan filsafat maupun ilmu pengetahuan alam. Ternyata saat Mu'tazilah berkuasa pada masa Abbasiyah, masih ada kaum Sunni Ortodoks atau kaum Mu'tazilah dianggap melakukan bid'ah, tetapi beberapa teolog Sunni mengikuti Al-Ansori yang wafat tahun 1935 menerima metode-metode argumen Mu'tazilah dan menggunakannya untuk membela formulasi-formulasi doktrin standar studi. Dari sisi teologi, orang yang paling berjasa dan dalam penghempasan teori Mu'tazilah dan membangun kembali ajaran ortodok yang sejak saat itu menjadi warisan Sunni Islam adalah Abu Hasan al-Asy'ari dari Baghdad yang wafat tahun 936. Salah seorang keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari adalah arbirator dari pihak Ali dalam konflik melawan Muawiyah. Setelah periode Al-Ansari, kalangan skolatis berusaha menggabungkan ajaran agama dengan pemikiran Yunani sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan intelektual Muslim. Proses pengislaman di Nusantara khususnya di Jawa baru benar-benar terjadi pada 4 abad setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Dari sisi lain dapat ditegaskan bahwa Islam di Nusantara merupakan Islam yang diwariskan oleh masa kemunduran Islam, sehingga tidak satu pun ada yang mengajarkan filsafat, ilmu sains alam masa kejayaan Abbasiyah. Karena memang filsafat dan sains alam yang sudah dipadamkan oleh Al-Ghazali telah mengalir ke Eropa. Oleh karena itu, sesudah berabad-abad lamanya Islam ada di Indonesia, tetapi yang dilakukan hanyalah tradisi-tradisi Nusantara yang tidak ada problem solving bagi dimensasi peradaban. Dan dilakukannya bukan tradisi keilmuan dan penguasaan sains, tetapi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dirubah atau dilebur menjadi tradisi Islam. Hal kedua yang perlu dirubah yaitu penjagaan yang kuat terhadap mitos dan mistik oleh Islam Nusantara. Tradisi mitos dan mistis yang diajarkan oleh dalam kitab tersebut masih dipelihara dan dijadikan andalan oleh umat Islam, khususnya kalangan Islam tradisional. Padahal di era kontemporer saat ini, orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti dan menaklukkan alam semesta dengan sainslah yang akan maju dan mampu membangun peradaban, bukan mengandalkan hal yang mitos dan mistis. Semakin terjebak mistis dan mitos serta tidak rasional dalam berpikir, maka semakin terbelakang dan tidak akan maju. Demikian yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.